Oke, dalam hal ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang namanya rencana anggaran biaya serta pembuatan time schedule. Jadi yang perlu diperhatikan pertama untuk pembuatan time schedule itu adalah kita harus punya dulu anggaran biaya, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini telah tersusun, artinya terdiri dari volume pekerjaan, kemudian analisa harga satuan pekerjaan, kemudian adalah jumlah harganya. Jadi dalam proses ini, rencana anggaran biaya mempunyai atau memegang peranan penting dalam pembuatan time schedule, karena time schedule itu nanti terdiri dari setiap pekerjaan berdasarkan alokasi waktunya tersendiri. Nah, sebelum kita membuat time schedule, kita terlebih dahulu harus membuat yang namanya, pertama itu adalah pembobotan, yang kedua itu adalah durasi waktu. Jadi saya coba copy sheet ini untuk kita buatkan dia adalah pembobotan. Jadi saya create and copy, saya tempatkan dia pada terakhir di bagian akhir. Kemudian ini kalau dia begini. Nah, jadi yang berikutnya di sini kita akan buat yang namanya pembobotan atau bobot. Saya buka dulu ininya, ada yang karena ada yang saya sembunyikan. Saya hapus saja dulu semua. Saya delete. Ini tidak berfungsi lagi. Nah, saya coba untuk pembuatan pembobotan. Jadi yang disebut dengan bobot di sini, ini apa namanya? Ininya agak linknya berubah dia. Nah, berikutnya saya akan buat yang namanya bobot. Bobot di sini dalam bentuk persen. Jadi persen. Jadi bobot ini menyatakan berapa sih besar dari masing-masing pekerjaan, baik itu pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan finishing. Jadi menyatakan besarnya suatu pekerjaan. Jikalau dia menyatakan besar dari suatu pekerjaan, maka yang harus kalian perhatikan di sini adalah pembagiannya. Jadi item pekerjaan, harga persatuan pekerjaan itu atau jumlah harga setiap pekerjaan dibagi dengan jumlah harga total, atau harga total ini sebelum ditambahkan pajak atau sebelum dibulatkan. Jadi dia ini. Nah, perhatikan. Jadi ini kita bentukkan persen. Kita ini kan berarti dia adalah kita konsisten dengan menggunakan dua angka di belakang koma. Berarti dia 0,85% pekerjaan bobotnya. Nah, sekarang kita kasih tanda ini. Tujuannya adalah mengunci sel itu menjadi sel absolut. Jadi yang hanya bergerak adalah yang warna biru ini, tapi yang warna hijaunya tidak bergerak. Tinggal kita copy. Atau kita copy begini, nanti kita hapus pada bagian ininya bisa. Atau kalian tarik dulu sampai bawah bisa. Tetapi ingat, pada bagian-bagian ini nanti kalian hapus karena nanti nilainya harus 100%. Kalau kurang dari 100% berarti ada kesalahan, atau lebih dari 100% berarti di sana ada kesalahan. Jadi bobot keseluruhan pekerjaan itu harus jumlahnya 100%. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini kita coba jumlahkan sekarang dari bawah. Mudah-mudahan mau dia 100%. Kita gunakan sum, kita bawa naik sampai di bagian atas. Nah, ini persentasenya sudah lebih. Kita lihat, kita cek satu persatu mana sih yang dia sudah lebih. Ini sudah 107 dia, atau 106, sekian. Nah, berarti ada yang masih kita belum hilangkan atau yang masih dia masuk di sana ininya. Nah, kita lihat dari atas ke bawah, kita cek dulu mana yang masih masuk dia, atau jangan-jangan ada yang masih terhide dia, karena jumlahnya tidak boleh lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 berarti ada kesalahan. Nah, ini berarti ada kesalahan. Saya coba
hide, mudah-mudahan ada item pekerjaan yang mungkin saya sembunyikan. Unhide atau masuk, dia masih masuk ini ya. Tuh sudah hilang, sudah. Oh ini ya sudah juga, ini sudah juga, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini juga sudah. Ini tidak ada pekerjaan yang masuk di RAB itu. Ini sudah, sudah semua. Berarti tinggal kalau sudah semua begini, berarti ada antara zoomnya yang tidak ke ini. Coba saya zoom kembali. Nanti kalau kita zoom kembali begini, nanti kalau dia harganya memang tidak masuk, berarti kan dia masuk sendiri menjadi 100. Kadang-kadang waktu kita membuat RAB itu sering terjadi kesalahan waktu penjumlahan atau perkalian atau penjumlahan ke totalnya, sehingga disitulah muncul yang namanya kekeliruan, sehingga dia tidak mau menjadi 100%. Yeh. Oke, kita lanjut sampai di atas. Nah, kita cek sampai di bawah. Cek kembali ke bawah, masih 107. Kita cek penjumlahan di sini. Apakah semua dijumlahkan atau belum? Saya takutnya belum terjumlahkan semuanya. Kita lihat poin-poin besarnya ini. Oh ini yang belum dijumlahkan. Ini yang belum terjumlahkan ya. Nah, benar. Coba kita lihat. Nah, hasilnya kan 100%. Berarti ada yang belum kita jumlahkan sehingga dia belum mencapai 100%. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa dilakukan melalui forum atau bisa dilakukan melalui WA pribadi. Yang seperti biasa yang kita lakukan. Nah, setelah kita mendapatkan yang namanya bobot pekerjaan, baru kita mencari namanya durasi waktu. Nah, durasi waktu ini kita masing-masing pekerjaan itu kita harus tahu dulu berapa sih durasi waktunya. Nah, untuk membuat durasi waktu, kita harus tahu dulu yang namanya koefisien pekerjaan. Yang dimaksud dengan koefisien pekerjaan itu adalah pekerjanya saja, koefisien pekerja, dan koefisien tukang yang kita pakai. Kalau koefisien mandor biasanya tidak kerja, dia hanya sebagai manajemen tenaga kerja di lapangan. Nah, kedua itu kita harus tahu yang namanya volume pekerjaan ini. Nah, contoh saya akan membuat yang namanya tabel, saya ganti dulu namanya, ini adalah tabel durasi waktu. Nah, yang pertama itu adalah nomor jenis pekerjaan, kemudian volume, kemudian satuan, kemudian koefisien, saya taruh di bawahnya tenaga kerja, kemudian tukang. Nah, koefisien tenaga kerja dan tukang. Kemudian di sini adalah kebutuhan pekerja, tenaga kerja dan tukang, saya copy saja, saya tempatkan di sini. Kemudian adalah jumlah pekerja di lapangan. Untuk tenaga dan tukang juga kita tempatkan. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu, namun dulu kita perhatikan dulu format ininya saja supaya kita tahu yang namanya alurnya, bagaimana mencari durasi waktu atau lamanya suatu pekerjaan.
Jadi lamanya suatu pekerjaan itu nanti akan menentukan berapa sih waktu yang kita perlukan untuk kita mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi satu kolom, itu adalah kolom saya ini aja, web flag aja biar dia agak singkat ya. Saya juga ini kasih persingkat ya, biar dia membutuhkan sel yang kecil biar gampang nanti dilihat. Oke. Kemudian ini adalah durasi waktu. Oke. Nah, jadi ini model tabelnya. Model tabel yang nanti kita akan pakai. Jadi yang pertama contoh, saya kasih contoh dulu pertama. Jadi yang pertama itu saya kasih contoh. Misalkan kita ambil adalah satu, misalkan ini adalah pekerjaan, saya ambil di area B, itu adalah pekerjaan pemasangan buplang. Saya tarik sedikit, volumenya adalah, kita ambil di area B, terus 40, satuannya adalah meter persegi. Nah, ini tidak ada satuannya, meter panjang. Nah, itu meter panjang, atau saya kasih N1. Oke. Kemudian koefisiennya kita harus cari dia di pekerjaan persiapan. Jadi pekerjaan persiapan kita cari dia, kita kasih sama dengan di sini, kita ambil di pekerjaan persiapan. Di sini ada pekerjaan buplang. Kita lihat dulu pekerjaan buplang, 1 meter pekerjaan buplang. Dia membutuhkan pekerja itu adalah 0,1. Kemudian tukang itu adalah 0,1. Nah, perhatikan di pekerjaan persiapan ini artinya adalah pekerja dalam 1 hari itu disimbolkan dengan OH. Jadi untuk mengerjakan 1 meter pekerjaan buplang membutuhkan 0,1 orang. Kemudian 0,1 orang tukang, 0,1 orang pekerja. Bahasanya demikian. Jadi dalam 1 hari berapa dia bisa mengerjakan volumenya? Nah, itu. Jadi kita harus cari dulu, misalkan dia dalam 1 hari berapa sih dia mampu mengerjakan. Berarti kita harus cari, kalau dia berarti 0,1 ini adalah untuk 1 meter panjang buplang. Kemudian kalau dia untuk 1 hari berapa meter dia dapat, berarti tinggal 1 hari dibagi 0,1 untuk 1 orang pekerja, dia mendapatkan 10 meter. Kemudian tukang juga 10 meter. Jadi 1 hari itu dia kemungkinan mendapatkan pekerjaan itu adalah 20 meter persegi. 20 meter panjang untuk pekerjaan buplang. Nah, artinya demikian. Sehingga di sini pada tabel durasi waktu kita lihat yang perlu kita inikan adalah kita kali ini. Pekerjaannya kita kali, kemudian tukangnya juga kita kalikan. Jadi untuk mengerjakan, artinya begini, untuk mengerjakan pekerjaan dengan panjang 140 meter panjang dalam 1 hari bisa diselesaikan dengan tenaga kerja 14, tukangnya 14. Apakah mungkin kita tempatkan 28 orang di lapangan secara bersamaan? Mungkin tidak, atau bisa jadi ya kalau dia proyeknya besar, tapi kalau proyeknya kecil mungkinan tidak. Sehingga nanti kita sepakati di sini, misalkan saya menaruh 5 tukang, kemudian 5 tenaga kerja, 5 tukang. Jadi saya butuh, ini kan aja biar rumusnya sama. Jadi round up, kita nomor 1 angka, berarti berapa angka dia 2, 3 angka. 3 angka. Oh, sorry. 5,6. Sebentar, kenapa nggak mau dia round up nya ya? Oh, sorry. Nah,
sorry. Jadi tidak ada angka di belakang koma. Jadi untuk kalau saya menempatkan menempatkan 5 orang pekerja sama 5 orang tukang, jadi selesainya pekerjaan pengukuran ini adalah 6 hari. Berikutnya kita ambil dulu untuk pekerjaan berikutnya, misalkan pembersihan lapangan. Volumenya ini satuannya meter persegi. Kemudian kita lihat di pekerjaan persiapan, masih di pekerjaan persiapan ini pembersihan lapangan. Kita cari pembersihan lapangan. Ada enggak dia pembersihan lapangan? Mana dia? Testeran, majaga, kuda, pekerja. Nah, ini pembersihan lapangan. Jadi ini ada pekerjanya saja, tukangnya tidak ada. Jadi kalau pekerja yang dibutuhkan di sini, berarti ini dikali ini. Jadi butuh 25 orang. Kalau saya tempatkan dia 5 tambah 5 atau 10, tetap 5 tambah 5, berarti atau tetap kita pakai 5 saja asumsinya, berarti dia pembersihan lapangan itu membutuhkan waktu. Ini kasih aja 0 nih biar enggak rusak ini ya rumusnya. Dan A 0,5. Nah, sebentar. Kenapa dia bermasalah? Kayak bermasalah. Sorry. Ini bermasalah. Saya hilangkan satu ya, biar enggak problem ya. Kita butuh 6 hari juga. Jadi pekerjaan yang kedua itu butuhnya 6 hari. Untuk pekerjaan pembersihan, pekerjaan ulang juga 6 hari. Berikutnya saya akan langsung saja untuk pekerjaan tanah, misalkan galian tanah 1 meter, volumenya ke dalam 1 meter, satuannya meter kubik. Volumenya sekian, satuannya sini meter kubik. Jadi butuh pekerja, berarti galian. Kita masuk ke galian tanah sedalam 1 meter. Jadi galian tanah sedalam 1 meter, 3 meter dalam 1 meter. Jadi sini ada pekerjanya. Jadi 1 hari dia mampu mengerjakan 1 meter kubik untuk 1 orang. Nah, saya punya 5 orang. Jadi ini berapa dia? Jadi 23 hari. Jadi kalau saya tempatkan di sini, berarti saya butuhnya 28 hari. Jadi durasi waktu ini nanti akan terpengaruh oleh yang namanya jumlah tenaga kerja. Misalkan kalau saya tempatkan di sini 10, misalkan akan terpengaruh dia. Nah, ini. Jadi tergantung kita menempatkan. Kalau misalkan 10 pekerjaannya, di sini akan durasi waktunya akan lebih pendek. Jadi semakin banyak orang yang bekerja, tentunya waktu yang diperlukan akan semakin singkat. Nah, ini dipengaruhi oleh jumlah pekerja yang kita tempatkan di lokasi pekerjaan di lapangan. Itu. Jadi asumsinya misalkan saya pakai 55, misalkan tukang 5, berarti butuh waktunya adalah 28 hari. Nah, ini. Nah, hari. Itu. Kemudian pekerjaan berikutnya kita ambil terus begitu caranya sampai ini. Nah, jadi pekerjaan ini berapa? Kemudian volumenya meter kubik juga sama. Kemudian analisanya adalah galian sedalam 2 meter, galian tanah sedalam 2 meter, galian tanah sedalam 2 meter. Mana dia? Ada nggak dia di sini? Analisanya harusnya ada. Nah, ini galian tanah sedalam 2 meter, berarti 0,9. Nah, ini saya copy aja ke bawah nih. Ini tetap sama, kasih 5. Dia butuhnya 2 hari. Jadi untuk galian dengan volume 7,49 dengan 5 orang itu dia butuhnya 2 hari untuk menggali. Nah, itu rumusnya yang bisa kita pakai. Berikutnya pekerjaan pengurugan kembali. Kemudian pekerjaan, saya ambil aja dulu semua ininya pekerjaannya biar gampang.
kemudian pasangan udel, kalau ada nanti pasangan udel atau satu-satu lah biar nggak bingung. Kita ambil, urukan kembali, volumenya 23, kemudian berikutnya adalah pemadatan tanah, volumenya adalah 97, kemudian terakhir situ untuk pekerjaan tanah yang terakhir itu adalah volumenya adalah 19. Nah ini, jadi satuannya masih sama. Kalau mau menyamakan di atas bisa. Nah, kita lihat kalau misalnya untuk pengurukan tanah kembali, urukan tanah kembali, urukan tanah kembali, kita lihat analisanya. Urukan tanah kembali, stepping tanah, pengurukan tanah kembali, jadi dia 0,5. Berarti tinggal kita copy saja ke bawah, butuhnya 2 hari juga. Kemudian kita ambil pemadatan tanah, setelah 2 meter kita ambil pemadatan tanah, pemadatan tanah 0,5 juga. Jadi volumenya sekian. Kalau dipadatkan tentunya sebenarnya ada butuh waktu 7 hari. Kemudian mengurukan pasir uruk, kita lihat pasir uruk 0,3. Kita lihat waktu yang diperlukan 1 hari. Nah ini, jadi dari pekerjaan itu kita sudah dapat jumlah durasi waktunya adalah 52 hari. Jadi untuk pekerjaan ini saja hampir memakan waktu 2 bulan kalau kita menggunakan tenaga kerja 5 orang, tukangnya ini. Tapi kalau kita tingkatkan, misalkan saya kasih 10 misalkan, atau saya kasih begini, kita hanya butuh waktu sebulan. Jadi sebab berbanding lurus jadi kebutuhannya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah misalkan kita ambil lagi satu saja contohnya, lagi satu item pekerjaan saja contohnya. Misalkan pekerjaan di sini adalah pekerjaan pondasi. Kemudian pekerjaan pondasi itu kosong. Sebelum kita masuk ke time schedule-nya, coba merumuskan time schedule. Nah, dulu batu kosongnya volumenya 66 meter kubik. Batu kalinya, batu kosongnya 19. Volumenya, satuannya masih sama. Kita lihat ke pekerjaan pondasi. Di pekerjaan pondasi kita cari berapa sih campurannya tadi itu, saya lupa. Campurannya 1:6. Pekerjaan pondasi campuran 1:6. Di pekerjaan pondasi 1:6 dia butuh 1,5. Kemudian tukangnya adalah 0,75. Jadi saya copy yang ini aja, yang lengkap di atasnya biar sama. Kita butuhnya 20 hari. Batu kosongnya volumenya berapa? Batu kosong koefisiennya batu kosong, mana batu kosong? Nah ini batu kosong dengan stampingnya, jadi 0,7 pekerjaannya 78. Kemudian di sininya adalah 0,39. Jadi kita butuhnya berapa hari? 3 hari. Nah dari 3 pekerjaan ini, pekerjaan persiapan galian tanah dan pasangan fondasi, kita membutuhkan waktu total itu adalah 54 hari kalau kita menggunakan 10 dan 5. Tapi kalau misalkan saya menggunakan di sini 6, misalkan 6, sini 6 misalkan, kemudian sini 6 juga, misalkan saya gunakan 12 orang penuh, saya butuh waktu 75 hari untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah ini yang 75 hari. Nah perhatikan, kalau kemudian saya akan membuat yang namanya time schedule. Saya akan buat time schedule, kemudian saya copy dulu sini. Ini langsung saya buat time schedule di sini. Berarti ini saya ganti namanya dulu time schedule ya, biar gampang. Biar gampang. Kemudian berarti di sini durasi waktunya adalah yang pertama itu bulan. Kita butuh dulu bulan 1, bulan 2. Kalau 75 hari berapa bulan ya? Anggap udah sampai bulan 75 hari sampai bulan ketiga. Berarti minggu 1,
hari aja biasanya mau dia langsung minggu 2 tadi ya, minggu 4 tuh, minggu 12. Di sini biasanya diisi tanggal mulai kontrak, biasanya tanggalnya nanti kita kosongkan aja dulu. Nah ingat, dalam ini adalah 1 minggu, jadi minggu ini adalah 7 hari, berarti dia dalam 1 minggu saya kasih komen di sini itu adalah 7 hari. 7 hari biasanya kalau di Froya itu ditentukan hariannya, jadi 7 hari itu dalam artian misalkan dari Senin sampai dengan Minggu, hari Seninnya disebut membuat laporan untuk progres pekerjaan fisiknya di minggu pertama, atau laporan minggu pertama. Hariannya tetap dibuat per hari. Nah itu kan 7 hari. Nah perhatikan, kita lihat di durasi waktu. Durasi waktu, ini durasi waktunya. Saya ingin tanya dulu, misalkan mana lebih dulu pekerjaan pembersihan daripada pengerjaan buplang? Tentunya adalah pekerjaan pembersihan. Berarti pekerjaan pembersihan di sini berapa hari jumlahnya? 5 hari. Berarti kita tempatkan ke seluruh pekerjaan pembersihan dan penataan itu di sini. Berarti ini masih sisa 2 hari. Ini pekerjaan buplang butuh waktu 5 hari. Berarti ini sama dengan 2/5 dikali dengan I. Berarti di sini kita taruh persen juga nih, biar ini belum dikasih persen ya. Kita konsisten menggunakan dua angka di belakang koma biar enggak berubah ini. Berarti di sini dia masih ada 3 hari. Berarti 3/5 dikali dengan bobotnya. Nah ini berarti kalau saya jumlahkan ini sama ini, bobotnya adalah 0,8 sama dengan ini. Jadi ini 5 hari. Ini 3 hari. Oke, berarti yang pertama adalah dilakukan adalah perataan lokasi. Ini yang pertama. Yang kedua pembersihan dan perataan lokasi. Yang kedua adalah pemasangan buplang. Setelah memasang buplang, biasanya dilakukan adalah galian. Kita lihat durasi waktu galian. Galian di sini berapa durasi waktunya? Keduanya nih adalah 25 hari. Keduanya. Karena galian ini kalau galian 1 meter berarti ini pondasi menerus. Kemudian galian 2 meter ini biasanya pondasi setempat. Biasanya kedua ini biasanya dimulai bersamaan. Nah, kita lihat di sini waktunya berapa. Ini kan masih lagi dipakai 3 hari. Ini kan masih baru dipakai 3 hari, berarti masih lagi 4 hari. 4 hari galian butuh 2 hari. Berarti ini butuh 2 hari, langsung aja masuk sini. Galian 2 meter ini. Berarti baru dipakai 5 hari, ini masih sisa 2 hari. 2 hari. Kemudian dia butuh waktunya 23 hari. Berarti ini 23 hari. Berarti pas ini butuh 2 hari. Dikali 2/23. Oke. Ini tidak bisa di copy langsung kecuali kalian tambahkan ini. Tambahkan tanda absolutnya. Kalau kalian tambahkan tanda absolutnya nanti hati-hati kalau di copy. Ini kan 3 minggu dia. Berarti ini adalah 7. Ini adalah 7. Ini adalah 7. Nah, 777. Sehingga kalau saya total di sini harusnya dia sama 0,83. 0,83. Jadinya sama dengan ini. Artinya di sini dia alokasinya 2 hari, di sini alokasinya 7 hari, 7 hari, 7 hari 21, sehingga totalnya 23. Bisa dipahami nih kira-kira. Jadi durasi waktunya. Kemudian setelah dia galian pondasi. Setelah galian apa yang seterusnya dilanjutkan? Setelah galian, berarti tentunya adalah batu kosong. Benar ya, batu kosong? Batu kosong dulu. Batu kosongnya berapa di sini? 4 hari. 24. Berarti batu kosong 4 hari. 4 hari berarti masuk semua di sini. Batu kosongnya. Kemudian di sini masih ada 3 hari. Dia butuhnya 24 hari. Berarti ini adalah 3
kali, artinya 3/24. Nah gitu. Tapi kita absolutkan lagi dia yang ini, tapi tidak bisa di copy langsung, nanti artinya pindah, karena dia hanya, kalau absolut ini hanya satu baris saja dia pakai. Kalau saya pakai 3 sini, berarti ini saya pakai 7 hari, 7 hari, ini pakai 7 hari, 7 hari. Nah ini, jadi 7 hari 7 hari, sehingga kalau kita total, kita ngetes saja total supaya dia tidak tidak lebih dari volumenya adalah 5,32, di sini juga 5,32. Tuh. Berikutnya setelah ini apa yang setelah pasangan fondasi apa yang dilakukan? Berarti urugan tanah kembali. Urugan tanah kembali. Berarti dia urugan tanah kembalinya itu berapa? Urugan tanah kembali 2 hari. Berarti dia langsung saya di sini. Berarti 2 hari. Mana dia? Lain urugan tanah kembali. Urugan tanah kembali saya kasih kode aja biar gampang. Sini langsung dia. Obatnya. Setelah urugan tanah kembali, urugan tanah dipadatkan ya. Sebenarnya setelah urugan tanah kembali, pekerjaan slope sebenarnya tahapannya. Tapi karena kita hanya menggunakan 3 item saja, 3, jadi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, berarti dilanjutkan dengan pemadatan tanah. Berarti di sini baru dipakai berapa hari tadi? 2 hari, berarti masih sisa 5 hari. Kemudian pemadatan tanah butuh berapa hari? Pemadatan tanah butuh 9 hari. Berarti ini baru dipakai 2, berarti masih ada 5, berarti sini 4. Berarti 5/9 kali ini ditambah 4/9 kali ini. Setelah pekerjaan itu berarti ada urugan pasir ini sebenarnya ada di atas, di bawah fondasi dan di atas ini. Jadi saya masih keliru di sini. Urugan pasir itu ada di sini dia sebagian. Kemudian di atas ini. Berarti di sini ada berapa dia? Anggap dah 0,2%, misalkan 2%-nya dipakai untuk fondasi, sisanya dipakai di sini adalah 80% misalkan. Nah itu. Nah tapi ini harus saya rubah dulu. Ini berarti lebih waktunya di sini. Berarti di sini ada waktu lebih. Jadi 7 kali 12 berapa? 7 kali 12 84. Ini sudah lebih dia ininya. Oh ini tadi kan berapa? Urugan pasirnya butuh berapa hari? Urugan pasir urugnya cuma 1 hari dia. 1 hari masuk 1 hari. Atau kita fullkan aja dia di belakang sini. Biar enggak lebih ya. Ini aja kita pakai. Ini hapus saja. Urugan pasirnya enggak ada di situ saja dia. Sebenarnya urugan pasir ini ada yang di bawah lantai, ada yang di bawah fondasi. Anggap dari di bawah fondasi di sini dia cuma butuhnya 1 hari aja. Nah sampai di sini 7 kali 11 butuhnya 77, masih kurang di 7 kali 11. Nanti 77 kita butuhnya kan 25 hari. Ini 5, ini 1 kan masih sisa 2. Benar 75 hari sampai minggu 11. Nah, perhatikan, saya akan membuat kurvanya, tetapi saya ingin ini dulu, saya minta izin dulu. Ini di bawah ini saya buat ulang. Saya anggap ini tidak ada di bawahnya, yang ada hanya itu saja. Jadi saya buat ulang. Di sini total biayanya adalah ini. Saya ulang buatnya. Total biayanya adalah ini 93 juta. Total biaya. Kemudian saya ingin merubah ini bobotnya. Jadi totalnya itu adalah bobotnya ini. Jadi 58. Oh ini, sorry. Oke. Jadi 59. Saya salah, 59. Oke. Jadi bobotnya
kita lihat. Kita lihat menjadi 100% sini. Artinya saya hanya pakai ini saja sebagai contoh aja. Artinya supaya kalian terbayang bahwa bagaimana cara membuat durasi waktu dan ini. Nah, ini sudah 100%. Nah, kemudian di bawahnya ini, di bawah ini sebelum kita membuat yang namanya kurva S, kita harus buat dulu namanya progress. Kemudian kumulatif. Kemudian kumulatif itu aja realisasi. Sebenarnya begini. Nah, yang disebut dengan progres itu adalah progres mingguan. Progres mingguan itu kita zoom. Progres mingguan itu dari minggu pertama kita zoom sampai atas. Jadi di minggu pertama itu pekerjaan itu 7,14%. Kemudian kita tarik aja sampai ke belakang. Nah, kemudian kumulatif itu artinya begini. Jadi yang pertama di minggu pertama tetap 7,9, tapi di minggu kedua itu adalah ini ditambahkan dengan di minggu ini. Itu disebut dengan kumulatif. Tetapi saya ingin menambahkan sel lagi satu di sini, yaitu ada sel nolnya. Jadi sebenarnya mulai dari 0 ya. Saya agak tipis saja sedikit. Ini saya kasih 0 di sini. Nanti saya proses pembuatan kurvanya biar dia jadi 0. Nah, ini sampai di minggu 12 itu nilainya adalah 100%. Berarti bobot yang di atas ini itu sudah benar. Sudah benar. Ini saya hilangkan ininya, no fill. Nah, sekarang kita tinggal membuat yang namanya kurvanya saja. Kurva yang dipakai itu adalah kumulatif ini. Kenapa kumulatif? Karena supaya dia naik, bukan ini. Kalau ini nanti naik turun ya. Tapi ini menjadi naik dia. Kita lihat apakah mau dia seperti S atau tidak. Jadi untuk membuat kurva ini kita perlu menggunakan mana ya, line per scatter. Boleh ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini bentuk S nya. Ini adalah bentuk S dari kurvanya itu. Nah, oke. Saya hilangkan ini, saya hilangkan ini, saya hilangkan ini saya hilangkan garisnya ini, maksudnya saya hilangkan, bawah ini saya hilangkan, kemudian ini saya transparan, mana dia formatnya, no fill nya biar dia tidak ada garisnya, kemudian ini juga no outline nya. Oke, saya tempatkan dari 0. Kita lihat garis-garisnya nanti. Nah, ini kita warnai. Oke, dia sampai minggu 11 saja kan. Oke. Garis sudah. Nah, ini. Jadi ini adalah kurva yang kita telah buat. Nah, ini kurvanya. Ini disebut dengan kurva S. Salah satu contohnya. Nah, tinggal kita buatkan dia adalah ininya saja. Oke, saya buatkan bordernya biar lebih ini kelihatan. Oke, border. Oke. Nah, kasih bordernya, kemudian kasih fillnya. Kasih warna apa silahkan. Nah, ini di hide, kemudian yang ada adalah harga satuannya saja, atau harga satuannya kalian hilangkan, hide boleh, yang ada harga atau jumlah harganya saja. Kemudian di bagian ini kita buatkan bordernya juga ada, tidak boleh kita buat di ini ya, format cell, border kita kasih putus-putus, kita kasih lurus biar dia ada ini. Nah, ini juga sama, cell yang ini putus-putus, yang ini lurus. Oke. Nah, ini jadi ini lupa lagi satu, Excel itu ya,
sesuai dengan yang sampingnya. Oke. Nah itu, jadi itu yang bisa saya, sebenarnya di sini ada keterangan lagi satu, keterangan itu menyebutkan dia 100%. Keterangan dari 0, bawah 0 sampai dia 100%. Sebenarnya yang tadi kita ambil harusnya, atau saya blok aja lagi satu, set, kemudian pilih line ini kan ada 0 sampai 100 nya ini. Nah ini yang kita ambil, ini kita hilangkan, ini yang kita ambil, ini yang kita hilangkan, ini kita hilangkan, ini kita selap, ini kita hide ya, fill terus ini ke kanan, nah ini kita ambil ininya. Ini sebenarnya cuman perilaku ngeditnya saja. Nah, ini karena dia lebih pengambilannya, kalau saya hilangkan ini menjadi 100 ya. Salah saya, harusnya saya pilih ini dulu. Oke, ya 100 ini hilang. Ajar maksimumnya adalah ini fix 1 terus ini hide, ini tinggal kita tarik ke bawah. Ini biasanya cantik, kita pakai itu. Ini satu, jadi ini sudah sama dengan 100 nanti dia. Saya besarkan lagi dikit biar dia ininya hilang terus. Nah ini modelnya, jadi bobotnya sampai dengan minggu ke-11 itu dia 100. Nah begitu, jadi itu adalah salah satu langkah untuk membuat time schedule dengan model kurva S. Jadi saya contohkan sedikit. Yang perlu diperhatikan pertama, saya akan ulang sedikit. Kita harus punya dulu yang namanya RAB, kemudian kita punya yang namanya bobot. Masih ingat bobot? Bobot ini adalah menyatakan besarnya suatu pekerjaan terhadap pekerjaan total. Nah karena saya tadi mengambil ini cuma 3 ya contohnya, jadi pekerjaan total itu nilainya adalah totalnya, ini adalah ini total pekerjaan. Karena saya hide tadi dia total pekerjaan, jadi total pekerjaan itu nilainya adalah 93 juta lebih, anggaplah 93 juta sekian. Pekerjaan itu disebut dengan 100%, artinya keseluruhan pekerjaan. Jadi bobot ini menyatakan adalah hasil bagi atau persentase bagi antara pekerjaan dengan total pekerjaan. Sehingga kalau kalian berarti di sini adalah yang warna biru itu menyatakan nilai suatu pekerjaan dibagi dengan nilai totalnya, sehingga dinyatakan dalam persen. Nanti kalian tinggal klik persennya, ini sudah dinyatakan dengan persen. Nanti harus konsisten di sini. Kalau 2 angka di belakang koma, kita harus 2 angka di belakang koma, konsisten. Kemudian bagaimana cara di M1, M2, M3 nih? Ini adalah berdasarkan dari tabel durasi waktu. Jadi yang disebut dengan tabel durasi waktu itu adalah menyatakan berapa sih lama pekerjaan itu dikerjakan oleh tenaga kerja yang ada. Jadi tabel durasi waktu di sini saya coba mempermudah kalian untuk membuatnya.
untuk lebih mempermudah pemahamannya. Perhatikan, jadi di sini ada nomor, ada jenis pekerjaan, ada volume, ada satuan, ada koefisien. Yang dipakai yang bekerja, asumsi awalnya adalah tukang dan pekerja dan tukang. Kebutuhan pekerja dan tukang, jikalau kebutuhan ini menyatakan dalam satu hari. Jika pekerjaan itu dikerjakan dalam satu hari, ingat koefisien ini satuannya adalah, satuan koefisiennya adalah, saya kasihkan kalian ini satuannya, satuan koefisiennya itu adalah OH. Ingat OH itu menyatakan orang hari. Jadi kalau pekerjaan itu, misalkan pekerjaan Buplang dikerjakan dalam satu hari, kita butuh pekerjaannya 14, butuh tukangnya 14. Apakah mungkin di lapangan itu kita tempatkan orang sebanyak itu? Nah, kalau misalkan tidak mungkin, kita buat proporsi tukangnya. Jadi saya ingin menempatkan 12 orang pekerja di sini. Jadi terdiri dari 6 pekerja dan 6 tukang. Jadi kalau dari 6 pekerja 6 tukang, saya butuhnya cuma 5 hari saja untuk pekerjaan Buplang dengan volume 140 itu. Kemudian pekerjaan pembersihan lokasinya, volumenya 255 meter persegi. Jadi hanya tenaga kerja yang dibutuhkan pada analisa harga satuannya adalah jadi dalam satu hari, kalau dikerjakan dalam satu hari, kita butuh tenaga kerjanya adalah 25 atau 26 orang. Tapi kalau saya menempatkan 6 pekerja, saya butuh waktunya adalah 5 hari. Harusnya 4 hari karena saya round up di sini naik dia. Saya round up ya. Naik dia. Kan kalau 25 dibagi 6 kemarin 24 lebih. Artinya nanti 25 hari dibulatkan naik dia. Kemudian galian, begitu juga dengan galian terusnya. Nah, saya hanya mencakup ini untuk 3 pekerjaan. Yang saya cakup adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan fondasi. Sehingga durasi waktu ini nanti kita plot di sini. Plot pada minggu pertama itu nilainya adalah 7 hari. Ingat 7 hari. 1 minggu itu adalah 7 hari. Jadi kita plot 7 hari. Sorry, ini bergeser dikit ya, biar pas satu garis ya. 7 hari, sehingga di sini pekerjaan Buplang itu butuh waktunya adalah 5 hari. Berarti pekerjaan perataan butuh waktu 5 hari. Mana yang lebih dulu, perataan apa Buplang? Perataan. Jadi yang ditempatkan di sini adalah perataan terlebih dahulu, baru Buplang. Jadi perataan 5 hari, Buplangnya 2 hari. Kita lihat Buplangnya 2 hari. Jadi 2 dibagi 5 hari, total kebutuhan harinya dikalikan dengan bobotnya. Kemudian di sini juga berarti masih sisa 3 bagi 5 kalikan dengan bobotnya. Jadi demikian. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan kalian untuk menerjemahkan ini pekerjaan. Mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, mana yang bisa mulai berbarengan, dan seterusnya. Jadi 3 komponen sesuai yang saya jelaskan di modul. Nah, yang kedua itu adalah menghitung durasi waktu. Kemudian nanti membuat grafik ini saja. Itu sudah cukup untuk kita membuat yang namanya time schedule. Saya kira sampai di sini tutorial yang saya buat ini, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan atau membuat time schedule sesuai dengan volume yang telah dibuat. Demikian video ini, saya ucapkan terima kasih.